Kami mendoakan Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana menyikapi anak yang malas sekolah? Anak malas sekolah, bawa dia ke panti asuhan. Yang malas-malas sekolah, tolong didata. Nanti sore usuruh bapak emak kalian membawa ke panti asuhan. Sore nanti, langsung hari ini juga. Jangan tunggu-tunggu hari Ahad. Pergi ke panti asuhan, dudukkan dia sama anak-anak panti. Nanti dia bertanya, mama, ini siapa? Ini anak panti asuhan. Kenapa mereka di sini? Maknya ada, ayahnya meninggal, tak sanggup lagi makan minum, tak ada tempat tinggal, ditinggalkan sini. Maupun kalau macam-macam ditinggalkan gue sini. Panggil yang mengemis, yang nyanyi-nyanyi di lampu merah. Ada 2-3 orang, ajak makan siang. Yang ngemis, gembel, mohon maaf, panggil, dudukkan sama dia, ajak dia ngobrol, cerita. Kenapa kau sampai tak sekolah? Aku sebetulnya ingin betul sekolah, menengok orang pergi sekolah, menetes air mataku. Tapi karena ayahku meninggal, emakku susah. Akhirnya aku menyanyi di sini untuk mengais rezeki, berjualan koran. Biar mereka tahu, tidak disuruh dia. Jangan ibu ceramahi anak yang tak mau sekolah, jangan ibu panggil sini nak, assalamualaikum. Bukan tablik akbar, langsung praktek, langsung masuk ke kepala. Bagaimana dengan anak yang malas sholat, Pak Ustaz? Anak-anak yang malas sholat, nanti kalau ada orang meninggal, tetangga ibu ajak dia, buka penutup wajahnya, suruh dia cium. Kalau laki saya malas sholat, laki ibu bawa. Tapi yang meninggal itu laki-laki juga. Jangan bini orang suruh cium, marah laki kan. Nah, ini dulu bapak ini pejabat, ini dulu bapak ini orang kaya. Setelah mati coba kau tengok, pucat macam es batu. Apa yang akan dibawanya masuk ke liang lahat? Sholat bukan sholat. Yang malas ibadah, yang malas sholat, yang malas zikir. Kalau ada orang meninggal, ikut masuk liang lahat. Ustaz pernah masuk liang lahat, masuk saya ke dalam, saya sambut jenazah, saya letakkan wajahnya, masuk ke dalam, hadapkan. Di situ baru terasa kita ini tak ada apa-apa. Batik kesayangan tinggal. Ini kesayangan baru dikasih pagi tadi. Tinggal. Topi kesayangan tinggal, tapi yang ada tulisan puas Ustaz Abu Somad. Tinggal. Apa yang akan dibawa mati menghadap Allah? Cincin kesayangan, mata warna hijau, merek Casio, kasih orang. Tinggal. Yang akan dibawa nanti mati itu adalah sholat. Tak mau juga sholat, kita kubur sini. Ustaz, apakah wajib jika anak khatam Quran itu buat kulit kuning? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikatnya. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Siapa namanya? Anas bin Malik. Idza khatamal Quran, kalau dia khatam Quran, jamaah ahlahu wa auladahu, dikumpulkannya anaknya, istrinya, lalu berdoa khatam Quran. Itulah dalil khatam Quran. Tapi di Nusantara ini tradisinya macam-macam. Ada orang Melayu, ada orang Mandailing, ada orang Aceh. Maka dibuatlah pulut kuning, pakai inting, ayam panggang. Maka tidak mesti pulut kuning, pulut merah pun boleh. Pakai bubur kacang hijau mantap. Kami kalau pakai ayam goreng Pak Ustaz lebih keren. Kalau minum air putih aja Pak Ustaz, maklum kali kalian. Memuliakan Al-Quran,
undang ramai-ramai berdoa ketika khatam Quran. Adapun bulut kuning ayam panggang tradisi, baik, lanjutkan. Mau ditambah dengan makanan-makanan ringan, bagus. Begitu cara syukur, sedekah. Makanya orang tua kita dulu mengatakan sedekah tolak bala, sedekah mengundang rezeki, sedekah menjauhkan dari laknat. Diundang oleh ulama tokoh masyarakat cendekiawan, didoakan anak kita jauh dari maksiat dan dosa. Khatam Quran terus dilanjutkan karena tradisi yang baik dan ada dalilnya dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ustaz, bagaimana cara meyakinkan orang tua kita supaya mau pergi haji dengan menjual harta sebagian miliknya? Karena orang tua saya tak mau pergi haji kalau menjual harta tersebut, sementara saya tak punya uang, tapi saya punya tanah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Walillahi 'alan nasi, manusia wajib pergi haji. Hajjul bait, pergi haji hukumnya wajib. Salat wajib, zakat wajib, puasa wajib, haji wajib. Tapi yang wajib itu siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Yang tak mampu tak wajib. Saya doakan semua, kita berharap anak-anak kita ini nanti semuanya sanggup pergi haji insyaallah. Bolehkah menjual tanah untuk pergi haji? Tengok dulu. Kalau tanah itu tapak rumah satu-satunya, kalau dijual dia tak ada tempat tinggal, tak boleh. Tapi kalau tanahnya luas sejauh mata memandang, dijual 2-3 hektar dapat 40 juta, bisa berangkat ONH, ongkos naik haji. Tapi kena pelit, bin kedekut, bin bakhil, bin medit, bin pelit. Bapak yang tak mau jual tanah, Ustaz tunjuk siapa itu? Itu kamera. Nanti tolong kirimkan kameranya gitu ya. Hai ibu yang tak mau jual tanah padahal tanahmu banyak. Hai bapak yang tak mau jual tanah padahal tanahmu luas. Ingat, setelah kau mati nanti tanahmu akan dibagi-bagi oleh anak menantumu. Menantu yang paling tak kau suka itu yang paling banyak dapat. Waspada. Oleh sebab itu maka jangan berpikir sesaat dunia saja. Orang yang cerdas, al-kais, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir sesudah mati, bukan yang dipikirkannya tanahnya yang luas, tapi mana tanah yang bisa membawa mati. Jual tanah, pergi haji. Jual tanah, santuni anak yatim. Infakkan, wakafkan tanah buat pondok pesantren, sekolah agama, MDA. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Yang tak setuju, hati-hati. Nama saya Farel, kelas 8. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana cara menghindar dari fitnah Dajjal? Anak kelas 8 pertanyaannya berkualitas, the best. Memang lain ternyata anak-anak yang sekolah berkualitas, sekolah agama. Ini kadang anak-anak mahasiswa pun nanya, Ustaz, gimana caranya biar gak galau ditolak pacar? Mau kuantuk, katanya kepalanya. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Boleh. Apa yang mau kau tanya? Dunia ini peta apa bulat Pak Ustaz? Nih belajar sama anak sekolah Amjad Islamic School. Pertanyaannya brilian. Bagaimana supaya selamat dari fitnah Dajjal? 3 caranya anakku. Yang pertama, hafal 10 ayat awal 1 sampai 10 surat Al-Kahfi. 2, baca surat Al-Kahfi hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumat, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, Allahu bin nur, Allah berikan dia cahaya sehingga dia bisa membedakan mana dajjal, mana hantu, mana setan, mana baik, mana buruk, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. 3, sebelum salam
Bil alamina innaka hamidun majid. Cukup kalau mau salam sah, tapi kalau mau bagus tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma ahlaltu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah lagi, minta perlindungan dari 4 hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bila ada orang tua melarang anaknya tapi dia sendiri melakukan yang dilarangnya, nah, jangan pakai lipstik tebal-tebal ya, lipstiknya 2 inci. Nah, kau jangan sampai buka jilbab ya, dia sendiri tak pakai jilbab. Nah, jangan kau pakai celana sempit ya, dia sendiri pakai celana jen baju hantu. Maka ucapannya sudah membatalkan, ucapannya dibatalkan oleh perbuatannya. Apa hukumnya dalam Al-Quran? Atamuruna nasa bil birri. Apa gunanya kau suruh orang buat baik wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau baca Quran, baca hadis, dengar ceramah, kau suruh orang buat baik, kau sendiri tak melaksanakannya. Kabura maqtan indallah, hukuman yang paling berat diberikan Allah bagi siapa? Kabura maqtan indallah, hukum paling berat bagi orang yang menyuruh tapi tak membuat. Mudah-mudahan kita menyuruh, mengajak, dan kita melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Amalan apa yang sedikit dikerjakan tapi pahalanya banyak? Mantap. Amalnya sedikit, pahalanya banyak. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa'adabahunna, sekolahkan dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga baginya. Ibu yang membesarkan mereka 3 orang, dididik dengan baik, nikahkan dengan orang baik, buat baik sampai mati, falahul jannah. Jangan batasi surga hanya lewat haji mabrur. Anak saya cuma 2 Pak Ustaz, tambah 1 lagi. Apalagi amal yang ringan. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan amal hari akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah. Pokoknya sedang nyetir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Datang razia, buka kaca. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Ada lu lewat itu. Bolehkah kita membenci orang tua kita karena orang tua kita tidak mengajari yang tak baik? Membenci perbuatan orang, yes. Membenci orang, tak boleh benci orang. Benci perbuatannya karena dia mengajarkan santet, karena dia mengajarkan sihir, karena dia mengajarkan copet, dia mengajarkan black magic. Suruh dia berhenti. Tapi kalau dia sudah berhenti, maka kita tetap sayang dan cinta pada orang tuanya. Andai orang tua kita itu kafir, baca dalam Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau orang tuamu itu tidak Islam, dia memaksa engkau untuk menyembah selain Allah, fala tuti'huma, tak boleh patuh sama dia, tak boleh ikut cakapnya, tapi tetap berbakti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berbakti pada orang tua. Apa hukum anak yang memutuskan hubungan dengan orang tua? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qatimur rahim,
memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati-hati, jangan kau kira masuk surga karena kau pergi ke Makkah bolak-balik. Jangan kau kira kau masuk surga karena rajin infak, zakat, wakaf, sedekah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qatimur rahim, yang memutus tali silaturahim. Bagaimana jika ayahnya sudah meninggal, ibunya ingin menikah lagi, tapi anaknya tak merestui hubungannya? Anak durhaka. Kenapa kau tak setuju emakmu menikah lagi? Karena calon suami emakku ini berondong Pak Ustaz, yang mau mengincar harta bapakku saja. Kalau jelas sebabnya boleh, tapi bukan kau yang melarang. Mengadu kepada tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, supaya mereka yang menasihati ibumu. Kau jangan kau pikirkan anak, yang kau pikirkan suamimu yang baru ini saja, anakmu juga kau pikirkan, karena harta warisanmu ini dari suamimu. Bukan kalian menceramahi mak kalian. Yang nanti mak kalian mau menikah, bapak kalian sudah meninggal, dan panggil mak kalian, mak sini sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu, janganlah menikah lagi setelah bapakku mati. Begitu juga dengan ibu-ibu. Ibu punya ayah, mak ibu meninggal, ayah ibu mau nikah, ibu larang. Bukan begitu cara bakti sama orang tua. Ayah mau nikah sama siapa, cari biar kami pinangkan. Ini yang mau. Jangan ayah, ini 17 tahun nih, ayah 71. Darah tinggi ayah mati nanti. Jangan kalian tahan yang mau nikah. Ini banyak anak-anak ini merasa berbakti. Papa, mama sudah meninggal, papa jangan pikirkan lagi yang lain-lain. Papa mau ke Singapura, hinggap. Papa mau pergi ke Jakarta, singgah. Papa mau tinggal di Medan, silakan. Kalian pikirkan tempat terbang saja. Kemana hinggap tak kalian pikirkan. Saya Nanda mau nanya sama Ustadz Somad, bagaimana hukum wanita yang sering sholat di masjid? Perempuan sholatnya di rumah, laki-laki sholatnya di masjid. Sekarang terbalik, laki-laki sholat di rumah, bininya ke masjid. Tak betul. Laki-laki yang soleh sholat di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Perempuan sholatnya di rumah, tapi kalau dia mau ke masjid boleh. Ibu-ibu kalau mau ke masjid boleh, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Ke masjid janganlah pakai rok, janganlah pakai celana sempit, banyak atu-atu masuk palet gara-gara ini. Sampai ke masjid, zikir, baca Quran, diam. Saya masuk masjid, ini ada tirai, di balik tirainya perempuan. Mereka bercerita, sangka genderuwo, sangka mah hampir. Masuk masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku: menutup aurat, jaga sopan santun, tidak membicarakan aib orang lain, bertasbih, berzikir. Masuk masjid zikir, subhanallah. Kalau datang orang mau ngajak dirumpi, kabarnya anak saya sudah baca belum? Subhanallah. Apakah anak-anak sholat di masjid ribut pantas dimarahi? Kenapa Ustaz tak marah sama mereka main-main mobil, duduk-duduk? Kenapa Ustaz tak marah? Mereka inilah nanti akan menjadi panitia pengajian 20 tahun akan datang. Kalau anak-anak di masjid itu kau bentak, kau senggak kemarin, monyet balik lem. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, berarti 20 tahun akan datang masjid itu akan tetap ada sholat berjamaah. Kenapa? Mereka nanti akan datang ke masjid. Tapi kalau masjid itu sudah sunyi, yang tinggal di masjid itu cuma atu-atu yang lebih banyak ayat daripada batu, siap-siaplah tak jadi apa. Mungkin masjid itu jadi mall 20 tahun lagi. Oleh sebab itu anak-anak silakan. Cuman kalau anak ini umur 4 tahun ke bawah, itu lebih baik tidak. Tapi kalau anak yang umur 5 tahun, 6 tahun, bagus. Kalau anak ini dikasih tahu gini, nah diam ya,
bisa dia terima, awal. Tapi kalau kita gini kan, kita pula diginikan. Begitu cara. Anak terbagi tiga. Pertama sobi, kedua mumayyiz, ketiga afrad. Afrad yang sudah hampir tumbuh halus-halus, hampir akil balik. Yang mumayyiz sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana kotoran, mana baik. Yang kecil sobi 4 tahun ke bawah kita bisa. Sobi jangan dibawa. Nanti pas kita sholat diletakkannya di samping. Media Islam Rizky TV. Oh, ada pun lari. Kebetulan ada bapak-bapak situ sholat bawa kacamata. Letak di bawah. Setiap anak tu lewat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Anak kau ni. Bagaimana menyikapi orang tua yang suka marah-marah? Boleh jadi kuman darah tingginya, boleh jadi dia darahnya 600 diabetes mellitus, boleh jadi dia kena penyakit macam-macam. Oleh sebab itu tanya dengan baik. Pak, ada yang mau adik tanya sama papa? Apa boleh tanya? Bapak kenapa marah-marah? Suka hati kita. Aku mengamuk apa tak suka kau cabut kau dari rumah. Oleh sebab itu tanya dengan baik, santuni dia dengan baik. Berapa tahun kalian dibesarkannya? 25 tahun. Sekarang dia marah-marah baru 2 bulan. 25 tahun. Gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. 25 tahun dia sabar membesarkan engkau. 2 bulan dia baru marah-marah. Udah kau tulis surat ke Ustaz Somad. Masa? Enggak, memang stylenya begitu. Lebih baik kalau sudah nikah itu tinggal sama orang tua atau sewa rumah Pak Ustaz. Sebelum nikah, kalian tanya dulu, Papa, Mama, anak gadis kalian ini nanti kalau udah nikah boleh tak aku bawa keluar? Itu gunanya ta'aruf, itu gunanya pinang meminang. Jangan selama pinang meminang datang bawa martabak ayam penyet, datang bawa jeruk, tak ada ngomong. Makan. Begitu sudah nikah kau bawa mengamuk dia. Jangan bawa anak gadisku. Dulu kenapa nggak ngomong? Bicarakan yang penting-penting. Pak, saya kan tugasnya di Bandung, anak bapak ini di Medan. Nanti kalau nikah boleh tak aku bawa ke Bandung? Oh, bawalah, tak apa-apa. Yang urgen, yang penting, jangan sampai terjebak pada masalah. Tapi sebaiknya kalian independen, supaya tidak ada intervensi. Lebih baik bersusah-susah cari perempuan yang siap dari nol. Banyak di pom bensin Pertamina. Sewa rumah. Karena kalau di sini banyak masalah. Tapi ayah mertua sudah meninggal, emak hidup sebatang kara, sendirian, abang-abangnya laki-laki, tinggal istrimu itu anak perempuan sendiri. Mau kau bawa pulang anak mati sendiri lah mak mertuamu. Ada timbang rasa. Kau ketemu dia setelah 25 tahun, setelah dia gadis. Tapi emak ini membesarkan si anak ini dari kecil. 2 jari tapak kakinya dibesarkannya. 9 bulan 10 hari dikandungnya. Sekarang mau kau bawa pergi. Pas ditanya kenapa kau bawa anak gadis kuna, terserah aku. Karena surganya di bawah tapak kaki. Peran siapa yang lebih penting bagi kita? Ibu atau ayah? Ayah jawabnya, karena saya ayah. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki atau perempuan? Yang menyusukan 2 tahun laki-laki atau perempuan? Dulu, sekarang lembu. Yang pernah ditumpang bukan kamarnya, tapi lambung, rahimnya, perutnya, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Makanya Nabi mengatakan ummuka. Siapa yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Ummuka.
Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Ibu dapat 3, bapak dapat 1. Kenapa ibu 3? Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Kalau ada bapak yang mau dapat 3 ini, antes lagi. Apa hukum investasi uang di perusahaan berbudi dan forex? Apapun nama transaksinya, dunia canggih, internet, multimedia, nanti tak tahu kita tahu macam mana lagi dunia ini. Selama tidak ada unsur 3 halal. 1, tak ada zalim menganiaya orang. 2, tak ada gharar, gambling, judi tak pasti. 3, tak ada risk tipu. Tak ada tipu, tak ada judi tak jelas, tak ada zalim, maka transaksi itu halal. Tapi kalau di dalamnya ada risk tipu, di dalamnya ada zulm, aniaya, di dalamnya ada pula namanya gharar, gambling, maka transaksi itu haram. Saya tak sebut nama transaksi, saya sebut sifatnya. Ada yang 3 ini haram. Selamat dari yang 3 ini halal. Jikalau nanti acara pernikahan saya mengambil organ tunggal, tapi isi lagunya qasidah, nasyid, apakah boleh, Pak Ustaz? Judul bukunya Fiqhul Aghani wal Musiqa. Nanti beli ya. Saya nggak dapat untung apa-apa dari buku ini. Jangan antum anggap saya reseller. Fiqhul Aghani PDF. Fiqhul Aghani wal Musiqa PDF. Ah, ini dia. Fiqhul Ghina wal Musiqa fi Dhaw'il Quran was Sunnah. Saya baca kesimpulannya aja. Kesimpulannya di ujung bahwa kalau musik ghina mithlul kalam, musik itu seperti omongan. Kalau baik maka berarti dia baik. Kalau tidak baik, Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Jeng 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 jeng. Baik apa tak baik? Baik. Sesuai tak dengan ayat? Ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'un. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik apa tak baik? Tapi sesuaikanlah momennya. Udah jelasnya nikah. Dipanggil mahasiswanya. Bila Israel datang memanggil, menangislah kedua mempelai. Padahal itu hari bahagia dia. Teganya kau guys, katanya. Sesuaikanlah momennya. Boleh betul boleh? Kalian mesti berkreasi. Yang punya darah seni, kawan seangkatan saya di IAIN, sebelum kalian jadi UIN IAIN, pergi saya ke Batam, buatnya lagu untuk saya, ada tuh di channel. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ustaz Ramon Damora dari Batam. Adalah aktivis bisa bekerja otak seni, yang punya darah seni. Kau ada darah seni, tak ada posat, yang ada air seni. Saya ingin bertanya berkaitan ijazah sanad. Apa urgensi ijazah sanad dalam ilmu-ilmu agama, terutama ilmu hadis? Sebab Anda banyak temukan ijazah sanad online, tapi orang yang diberikan sanad kepahamannya sangatlah sedikit. Manakah utama sanad? Ini Imam
Bukhari, ya kan? Imam Bukhari ini meninggalnya tahun 256. Ketemu dia dengan Nabi? Enggak. Dia dapat hadis ini dari gurunya, namanya Imam Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari gurunya, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rentetan silsilah guru ke guru ini disebut dengan sanad. Untuk apa? Untuk apa sanad ini? Apa untuk sombong-sombongan? Saya punya sanad nih, saya punya sanad nih. Ini sanad saya. Sanad itu gunanya adalah untuk menjaga kualitas keilmuan. Dia baca dari awal sampai akhir, baru dia diijazahkan sanad oleh gurunya. Karena datang sana ambil sanad. Itu bukan, itu namanya pengumpul kertas, kolektor itu. Antum jangan jadi kolektor. Antum ngaji khatam ini, nanti baru khatam baru kita buat ijazah. Jadi antum dapat duanya. Kalau tidak nanti antum pulang ke kampung punya sanad ini, punya sanad ini, punya sanad ini, pas disuruh ngajar ada buku terjemahan. Paham? Fikih ada sanadnya, hadis ada sanadnya, qiraat ada sanadnya, tafsir ada sanadnya. Begitu dulu. Dulu sebelum berdiri universitas, kampus-kampus, menjaga kualitas keilmuan itu gitu, dia ngaji ke guru. Untuk menjaga kualitas. Apa hukumnya ketika sedang puasa, 1 jam lagi tiba waktu puasa, lalu kemudian haid? Dilanjutkan atau dibatalkan? Bukan dibatalkan. Kalau dibatalkan itu, Allahumma barik lana, itu dibatalkan. Kalau menstruasi, mohon maaf, itu otomatis batal. Lalu nanti kalau menggantinya, apakah cukup 1 jam aja? Kok puasanya jam berapa? Aku dari jam 5 sampai jam maghrib aja. Kenapa? Kemarin itu batalnya di jam 5 kurang 10. Diulang lagi 1 hari. Nama itu somawadin kodokan. Saya niat puasa besok mau gantinya 1 hari. Lalu untuk apalah kemarin yang saya puasa 13 jam itu Pak Ustaz? Boleh jadi yang 13 jam itu lebih ikhlas. Innamal a'malu. Antum masuk ke masjid. Masuk ke masjid, imam sedang sujud rakaat 1. Antum ikut sujud atau nunggu dia tegak? Ikut sujud. Banyak sekarang anak-anak muda setelah sholat tengoknya imam sujud. Sudah tegak baru. Kenapa kau tak sujud? Boleh jadi satu sujudmu karena kerendahan hatimu, tak berharap apa-apa. Di situ turun kasih sayang. Di antara kita ini semua siapa yang paling mulia? Belum tentu saya. Saya karena saya guru, karena saya dikasih kursi, karena saya duduk, saya tidak. Boleh jadi antum yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, datang ikhlas karena Allah. Boleh jadi karena syafaat antum saya masuk surga. Diaminkannya pula. Maksud apa? Kalau ada orang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing, hadis itu sahih kan? Tapi ada orang yang masuk neraka karena tidak mengasih makan seekor kucing. Artinya apa? Artinya kita kasih sayang Allah itu turun karena ada rasa kasih sayang dari hati kita kepada makhluk. Datang sahabat. Jadi jangan bayangkan sahabat itu orangnya diam, nggak ada tanya jawab. Yang mereka nanya, apakah kepada binatang itu juga ada balasannya ya Rasulullah? Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Di dalam setiap hati yang basah. Maksudnya hati yang basah makhluk. Anjing itu hatinya basah kan? Basah maksudnya hidup.
Kalau hatinya kering, itu ikan salai. Hati basah itu maksudnya hidup. Setiap perbuatan baik kita kepada makhluk hidup, ada kebaikan. Apa hukum mengasuransikan jiwa dan barang? Kata ulama kelompok yang satu, haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur gambling, judi. Antum sebulan bayar sejuta, asuransi mobil. Tiba-tiba yang kecelakaan, na'udzubillah, si A. Maka duit kita semua diberikan ke dia. Datang kawan ini, aku udah 30 tahun gak ada kecelakaan. Aku tabrakan lah. Masa duit aku terus keluar? Karena ada unsur gambling itu, maka kelompok ini mengatakan haram karena ada unsur judi. Kelompok yang kedua mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena ada unsur ta'awun, tolong menolong di dalamnya. Dia kecelakaan, kita tolong menolong, 1 juta, 2 juta, 3 juta langsung kita kasih. Kalau tolong menolongnya pakai kotak, 2.000. Tapi karena terdaftar di asuransi keluar 1 juta, akhirnya tertolong dia. Baik apa tak baik? Kata kelompok ini baik, kata kelompok ini tak baik. Dua-duanya disebutkan Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, dalam kitab judul bukunya Fatwa Mu'asir, fatwa-fatwa kontemporer. Kata Syekh Ali Jum'ah, pilihlah antara dua. Kalau antum cenderung kepada judi, haram. Jangan ambil. Kalau antum cenderung kepada boleh karena ta'awun, ikut. Kuatkan hati, pilih. Yang nggak boleh itu, ketika mendaftar sendiri, antum bilang haram. Ketika didaftarkan orang, dibayarkan orang, oh boleh. Itu nama mazhabnya kepentingan. Apa hukumnya mabuk, Ustaz? Haram. Tapi kawan kita yang bayar, makruh. Mengadopsi anak dan kondisi kita mampu, apakah ada kewajiban kita untuk mengakikahkannya? Saya misalnya punya keponakan, misal pas dia lahir, saya kasih uang ke bapaknya. Ini 2,5 juta. Lalu bapaknya membelikan 2,5 juta itu kambing. Maka pemberian saya ke bapaknya sebagai hadiah. Bapaknya memotongkan kambing untuk anaknya disebut sebagai akikah. Anak yang lahir, orang tua melakukan 3. Pertama, tulbahu anhu yauma sabi'i, sembelihkan kambing untuk ungkapan silaturahim, undang tetangga, kawan, sahabat. Yang kedua, yuhlaku, cukur rambutnya. Rambutnya ditimbang seberat perak. 1 gram perak sekarang 70.000. Oh, kemarin saya pakai emas Pak Ustaz. Iya kalau rambutnya tipis, kalau gondrong 1 on, 100 juta. Islam tidak memberatkan, seberat perak. Jadi kalau kebetulan berat rambutnya 10 gram, 700.000. Belikan ke makanan, sedekah, silaturahmi. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Potong kambing, cukur rambut. Jelas. Kalau dikasihnya kambing, kasih dia kambing, pemberian kambing dari si A kepada si bapak sebagai hadiah. Bapaknya mengakikahkan anaknya sebagai akikah. Mana yang terbaik? Membangun atau wakaf masjid, atau membantu membayar hutang saudara atau keluarga? Membangun atau berwakaf masjid? Membangun masjid sama wakaf masjid itu sama. Ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada barang yang diwakafkan, ada ijab qabul. Saya wakafkan masjid ini untuk kaum muslimin. Apakah dia membalikan tanah atau semen, atau dibangunkannya satu diserahkannya? Kan ada orang model gitu kan? Bangunkannya serah. Wakaf.
Mana yang lebih baik? Mewakafkan masjid atau membantu membayarkan hutang saudara keluarga? Lihat situasi kondisi di daerah itu. Di jalan Kamboja, ada saudara kita terlilit utang sampai malu keluar rumah. Mana yang lebih bagus? Membangunkan masjid satu lagi atau menolong dia? Udah sebanyak-banyak ini. Ini lama-lama jalan Kamboja ini lebih banyak masjid dari orang. Ada musola, kita aja subuh 4 kali Rabu, 4 tempat musola, masjid, musola. Kalau tinggal jalan Kamboja, bantu, ringankan dia. Saya punya kawan, dia dililit masalah. Saya tanya, gimana kau lepas dari masalah? Aku ada yang ngasih tahu. Kayak mana caranya? Pergi ke kampung, cari warung. Tanya di warung itu orang yang punya utang paling banyak, yang malu keluar rumah. Tapi orangnya baik, bukan penjahat. Saya bayarkan, jangan tahu orang. Kasih tahu, setelah itu dimudahkan. Ada tak tuntunannya dalam hadis? Ada. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah mudahkan dia. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini kalau diamalkan jamaah gini, gua makin rajin orang utang ini. Media Islam Rizky TV. Memang orang ini tergesa memenuhi kebutuhan keluarga hanya untuk makan, bukan untuk jalan-jalan. Jangan ceramah saya ini ditelan bulat-bulat. Bagaimana cara dan hukum membayarkan hutang atau piutang yang orangnya sudah meninggal dunia? Cari ahli warisnya. Setelah dapat ahli warisnya, hutangnya berapa? 100.000. Tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80 dengan 2022 sama? Jadi cara menghitungnya bagaimana? Emas. Tahun 80, 100.000 misalnya 1 gram. Maka di 2022 bayarnya 1 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa? 1 juta berapa? Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Bayarkanlah 1 juta. Dulu aku ngutang ke bapak kalian 100.000, nih aku bayar 1 juta. Sudah dicari ahli warisnya, tak ketemu. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Namanya masalih ammah, kepentingan umum. Bukan per orang. Yang datang ke masjid ini, serahkan. Ini saya serahkan. Niatnya untuk membayarkan hutang pada orang, karena dinikmati. Masjid ini kan dinikmati orang banyak kan? Apakah betul mandi hujan bareng suami istri bagus untuk kesuburan? Antum ada hujan lebat, mandi. Setelah mandi, habis itu antum maaf berhubungan, tapi dengan istri, jangan dengan bini orang. Itu dalilnya dari mana? Jadi ayatnya panjang. Ayatnya gini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, Tuhan akan memberikan kamu ampunan. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin. Kamu akan diberikan harta. Wa banin, akan diberikan anak. Wa ja'al lakum jannatin. Kamu akan diberikan taman-taman surga. Wa anhara, dan air yang mengalir. Ayat ini bercerita tentang, memang kalau belum sarapan ini susah konsepnya. Kita ulang sekali lagi. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Banyak-banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin. Dia akan memberi kamu harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin. Dia berikan kamu jannat, surga, kebun, anhar, air yang mengalir. 6. Ayat ini bercerita tentang istighfar.
Tapi pada ayat yang kedua dan ketiga, yursilis sama alaikum midrara, dikirimkannya kamu air hujan, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, diberikannya kamu harta dan anak. Lalu sebagian orang, jelas, sebagian orang mau dikaitkannya, kalau hujan lebat dapat harta dan anak, mandi hujan lahir anak. Apakah benar penafsiran ini? Kalau dikatakannya ini kebenaran Al-Quran, ternyata setelah mandi hujan anak tidak lahir, nanti orang akan menyalahkan Quran, padahal yang salah. Bedakan antara Quran dengan interpretasi. Orang mandi hujan lalu hamil bisa punya anak, itu ayat Quran atau interpretasi dia terhadap Quran? Interpretasi. Jadi kalau salah, yang salah Quran atau interpretasi? Jelas? Jadi untuk menguji kebenarannya, pergi ke SPOG, spesialis objin, spesialis kandungan. Tanya, ibu dokter yang ngaji, apa betul kalau orang mandi hujan ini berhubungan bisa hamil? Kata dokter, aku tidak tahu. Cobalah kalian mandi hujan gitu deh. Jadi yang beberapa tahun belum punya anak, nanti pas hujan-hujan lebat, Media Islam Rizky TV. yang jomblo tak usah dulu. Yang mandinya sekarang. Hujan lebat mandi, tanya kamu kok mandi? Persiapan mau nikah nanti. Bagaimana hukum mengikuti pesan dari orang yang sudah meninggal lewat mimpi? Dalam mimpi itu orang yang meninggal berpesan tentang dirinya pernah berhutang dan minta untuk dilunaskan. Ada buku judulnya, buku judul paling singkat 3 huruf, ROH, Roh. Yang menulis namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Buku ini sudah diteliti di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Jadi disertasi doktor. Yang dapat gelar doktor gara-gara buku ini namanya Dr. Bassam. Dan diteliti. Di dalam itu cerita, jadi buku Roh ini cerita tentang roh. Ada ulama meninggal. Anaknya mimpi. Kata dia pergi ke dapur, buka, tutup, tahu tempayan dari tanah liat, tembikar, buka, di dalam itu ada emas, bayarkan hutangku pada sebulan. Besok pagi anaknya buka, bawanya emas, tanyanya orang, apa betul kau punya ada piutang? Ya, coba sebutkan orang-orangnya, jangan ceritakan aku bawa emas. Kalau cerita bawa emas semua orang ngaku nanti. Apa betul kau ada punya beberapa piutang? Ya, coba sebutkan. Kepada sebulan. Pada sebulan berapa? Sekian. Nah, ini bayar. Jangan langsung kasih. Aku mau nyerahkan emas nih. Inilah yang kutunggu, kata dia. Ada orang mengaku dapat mimpi dari almarhum kakek. Dia berkata kakek dalam mimpi itu minta bayarkan hutang. Ke siapa? Sementara tak ada bukti hutangnya selama kakek hidup, dan tak pernah juga kakek menyebut tentang perkara. Kalau tak ada, gimana membayarnya? Orangnya tak jelas, jumlahnya berapa. Kalau tadi jelas, datang kau ke Sianu, jumpai dia, bayarkan. Kalau tak jelas, mimpi itu 3. Yang pertama, ilham dari malaikat. Yang kedua, bisikan setan. Yang ketiga, apa yang antum rasakan, antum lihat beberapa saat sebelum tidur, itu terbawa ke mimpi. Jangan heran kalau beberapa jamaah mimpi jumpa Ustadz Somad. Karena yang terakhir ditontonnya, alhamdulillah yang ngaku-ngaku mimpi jumpa saya ini 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil. Belum pernah anak gadis. Saya mahasiswa UIN. Saya ada tugas. Apa itu hadis maudhu? Hadis maudhu bukan hadis. Hadis maudhu bukan hadis. Tertangkap satu pencuri sepeda motor di UIN. Lalu keluar berita. Mahasiswa gadungan. Dia mahasiswa apa tidak? Tidak kan?
Tapi kenapa disebut mahasiswa? Karena gayanya macam mahasiswa. Bahkan kalau didudukkan dia dengan yang asli, dibilang orang dia yang asli. Bajunya masuk ke dalam, rapi. Yang asli ini pula kayak. Kalau ditanya, tanya orang, Pak, mana yang asli ini? Ini yang original ya. Jadi hadis palsu bukan hadis. Kalimat yang dibumbu-bumbui lalu disusupkan dikatakan hadis. Ulama selektif, tereliminasi, tercampak. Itulah makna sanad tadi. Mesti ada sanad, mesti nyambung, riwayatnya mesti adil, riwayatnya mesti dhabit, kuat ingatan. Tidak boleh ada aneh dari riwayat lain. 10 riwayat, satu aneh, tolak. Tidak boleh ada cacat kecil saja. Cukup 5 syarat, hadis sahih. Tidak cukup 5 syarat, maka dia maudhu', palsu. Contoh, al-bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Tak ada sanadnya, tak ada riwayatnya. Siapa yang membuat-buat itu? Tukang jual terong. Biar terongnya laku. Bagaimana hukum menghadirkan guru mursyid dalam hati pada saat berzikir? Bukan pada saat berzikir, sebelum berzikir. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Kita kalau berzikir itu ingat orang atau ingat Allah? Ingat Allah. Sebelum masuk ke zikir itu untuk lebih fokus. Antum kadang waktu ujian mata pelajaran matematik, terbayang nggak antum guru matematika? Saya sampai sekarang masih ingat saya guru matematika itu. Kenapa? Karena dia yang mengantukkan kepala saya ke dinding. Tapi saya tak dendam, ingat aja. Apa bukti saya tak dendam? Saya datang ke rumah dia, saya cium tangannya, saya kasih oleh-oleh, saya doakan dia. Saya tak dendam, tapi ingat perlu. Jadi ketika antum mengingat guru antum sehingga antum lebih fokus, antum bukan sedang menyembah guru, menguatkan hati untuk fokus. Paham? Kita perlu bersama dengan orang-orang baik sehingga hati kita menjadi baik. Tapi kita baik bukan karena orang baik. Karena kalau kita baik karena orang baik, pas orang baik tak ada, kita jadi setan. Wa kunu ma'as shadiqin. Itulah maka ada di depan itu tadi ada spanduk, banner. Orang-orang baik naik motor. Bikers suhu. Yang sudah bergabung, alhamdulillah. Yang belum bergabung, malaikat maut sudah dekat. Kertas terakhir. Apa hukumnya nikah sewali? Ayah saya dengan ayah perempuan, adik-beradik. Wali nikahnya saya. Ayah saya dengan ayah, apakah saya bisa menjadi wali untuk pernikahan kami? Ini bukan pertanyaan, ini mau ngetes saya. Ada seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki. Namanya Abdurrahman. Kan? Ini seorang laki-laki juga. Namanya Abdurrahim. Abdurrahman dengan Rahim. Abdurrahman ini punya anak perempuan. Namanya Siti Aminah. Siapa nama anaknya? Nama anaknya Siti Aminah. Abdurrahman punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Abdurrahim ini punya anak laki-laki namanya Nuruddin. Siapa namanya? Nuruddin. Siapa tadi yang pertama? Abdurrahman. Punya anak Siti Aminah. Adiknya Abdurrahim. Punya anak Nuruddin. Nuruddin ini nikah dengan Aminah. Boleh apa tak boleh? Nuruddin ini menikah dengan Aminah, lahir anak perempuan. Itulah mak saya.
Syekh Abdurrahman, Syekh Silau Laut, punya adik namanya Abdurrahim. Abdurrahim dia punya anak namanya Nuruddin. Abdurrahman ini punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Menikah Siti Aminah ini dengan Abdurrahim. Menikah Siti Aminah dengan Nuruddin. Punya anak perempuan. Itulah mak saya Hajah Rohana. Saya Hajah Rohana. Sewali orang. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa Nuruddin ini menikahi Aminah dengan mengatakan, kunikahkan engkau dengan aku? Itu pertanyaannya kan? Wali perempuan ini ada 6. Ayahnya, atuknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya. Selama masih ada wali ini, maka saudara sewali ini tak bisa. Kenapa disebut ini saudara sewali? Karena ayahnya adik-beradik. Kalau emaknya dengan ayahnya adik-beradik disebut dengan sepupu. Paham? Jadi jangan kalau ayah kalian adik-beradik, itu sepupu saya. Enggak, sewali. Kenapa disebut sewali? Karena kalau meninggal semua wali ini, dia bisa menjadi wali. Tapi dia tak bisa mewalikan ke dirinya sendiri. Ke orang lain bisa. Jelas? Itulah kaji kita pada subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan hari Rabu yang ke subuh ini ada yang istimewa dari yang lain. Mana tamu kita tadi? Kita sholat 2 rakaat, nanti habis kita baru salam. Bang Daniel selamat datang. Dia hadir subuh. Doakan Bang Daniel. Kami sholat dulu 2 rakaat Bang Daniel. Habis itu kita baru silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.